Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul umslah, nawaitul khalwah, nawaitul i'tikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul suluk, nawaitul saum fi hadzal majlis, fi hadzal masjid, fi hadzal jami'an azim. Ilahi anta maqsudi warḍaka maqsudi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatika, nasru min Allah wa fadlun khair. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat daripada Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Al-Sadasrahud. Mim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan kebenaran. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Astagfirullahal azim. Menurut sebagian besar ulama, ayat di atas dapat merujuk pada malam kemuliaan Lailatul Qadar atau malam pertengahan bulan Sya'ban, Lailat Nisfi Sya'ban. Apapun penafsiran kita tentang malam tersebut, yang jelas malam itu sangat penting untuk diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia. Lebih lanjut, para ulama juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkannya dalam banyak hadis, dan para sahabat telah memperingatinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Hamim, demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan kebenaran, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Penjelasan yang sama juga diutarakan oleh Imam Asy'uti dalam kitab Jalalain. Malam itu bisa merujuk pada Lailatul Qadar atau bisa juga Lailat Nisfi Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala lah yang melestarikan agama ini. Siapapun yang mendukung umat Islam akan mendapat balasan surga. Sebaliknya, siapapun yang menentangnya tidak akan mendapat balasan surga, apapun yang mereka lakukan. Langkah apapun yang dilakukan pemerintah yang tidak mendukung umat Islam tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu umat Islam secara langsung. Wahai para pemimpin dan kaum muslimin, berikanlah dukungan kepada para pengungsi di perbatasan yang hidup penderita. Jangan tunda lagi sampai bertahun-tahun seperti di Bosnia atau setelah 17 bulan di Kosovo. Masalah Chechnya telah dimulai sejak bulan Agustus dan belum ada seorang pun yang bangkit. Kita memohon bantuan dari surga. Ketika Abrahah datang untuk menghancurkan Ka'bah, kakek Rasulullah SAW Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada Tuhan pemilik rumah yang menjaganya. Innalil baiti rabbun yahmi. Kita berkata kepada umat Islam, umat muslim, sesungguhnya ada Tuhan yang melindungi umat Islam. Kita tidak membutuhkan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita akhirat.
hari kemudian yang lebih baik dari dunia, kehidupan di dunia ini. Jangan biarkan malam ke-15 Sya'ban datang tanpa memikirkan saudara kita khususnya. Begitu banyak penyakit yang diderita. Demam sudah 300.000 orang dari 1,2 juta penduduk Chechnya yang tewas. Dan tidak ada satupun pemimpin muslim yang berkata apapun tentang apa yang telah terjadi di sana. Ada apa dengan mentalitas muslim? Apakah mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala atau yang selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka mentaati para pemimpinnya atau pemimpin alam semesta Sang Maha Pencipta? Jangan biarkan saudara-saudara kalian jatuh di dunia ini. Bantulah mereka. Berikanlah dukungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala selama hidup kalian. Sebab kalau tidak, kalian akan mendapat sakawat, kesulitan di dunia dan hari kemudian. Kita menemukan dalam kitab Barok bahwa pada malam nisfu Sya'ban semua ciptaan di dunia ini termasuk bangsa jin, binatang buas dan hewan di lautan semua berpuasa di siang harinya. Salah seorang ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban terdiri atas 5 huruf, yaitu Shin yang melambangkan syaraf atau kehormatan. Lalu yang kedua Al-Ain yang melambangkan ulu, artinya diangkat dan diberi kehormatan. Lalu yang ketiga huruf Ba melambangkan bir atau kebenaran. Lalu yang keempat huruf Alif melambangkan ulfa atau kekeluargaan. Lalu yang kelima huruf Nun yang melambangkan nur atau cahaya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya di malam itu. Wahai pemimpin, wahai para pemimpin dan umat muslim di seluruh dunia, bulan ini adalah bulan kehormatan. Syaraf ulu diangkat, bulan bir kebenaran, bulan nur adalah cahaya, dan bulan ulfa adalah kekeluargaan. Jadi di mana kehormatan kalian? Di mana kehormatan kalian ketika umat muslim direndahkan? Di mana rasa kekeluargaan kalian terhadap saudara kalian yang lain yang kalian tinggalkan? Kalian campakkan dan tidak dibantu dengan kekayaan kalian. Memang benar kalian telah menghabiskan jutaan dolar untuk masjid. Sebut saja 10 atau 20 juta dolar untuk menghiasi dengan kubah dan menara. Namun di saat yang sama kalian juga merupakan umat muslim di seluruh dunia. Kalian menjual subjek, kalian berkonspirasi menentang umat kalian. Dari sebagian besar pemimpin muslim, mana yang soleh? Apakah bisa dibilang soleh dengan memiliki Porsche atau Ferrari atau wanita-wanita atau kuda-kuda atau sejumlah istana? Apakah bisa dibilang soleh untuk bangga dengan memiliki kuda seharga 10 juta dolar? Itulah kebanggaan mereka. Padahal itu bukanlah sesuatu kebanggaan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilainya. Kebanggaan ada dalam agama, yaitu dengan membantu saudara-saudara kalian. Mereka memiliki pacuan kuda di London, puas dengan kuda-kuda mereka yang masing-masing bernilai 10 juta dolar. Adakah di antara kalian yang berkata, saya telah menyumbangkan 15 dolar untuk Chechnya atau Bosnia atau Kosovo atau Palestina, atau untuk mengingatkan kesedihan umat muslim di seluruh dunia? Lihatlah mereka di TV setiap hari. Mereka hanya menyiarkan pacuan kuda, rally mobil dan lainnya di mana mereka menghabiskan jutaan dolar. Coba perhatikan iklan apa yang terpampang di area rally mobil mereka. Rokok Marlboro. Di arena pacuan kuda tidak ada bedanya. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran di sana. Namun ketika tiba waktunya untuk menghiasi masjid, mereka keberatan. Tidak, ini haram, kata mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung hasanah atau ganjaran dengan uang kalian, tetapi dengan amal kalian atau perbuatan baik. Malam yang disebut Lailatul Baro'ah adalah malam pengampunan. Jangan lewatkan malam tersebut tanpa memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab al-Abrar berkata, pada malam ke-15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Jibril alaihissalam untuk datang ke surga. Lalu Jibril alaihissalam menuju surga untuk menghiasi dirinya dan mengumumkan kepada surga bahwa pada malam itu
Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka kepada sejumlah orang dan sebanyak jumlah bintang di langit. Menurut Hasan al-Basri radhiyallahu yang merupakan ulama sekaligus sufi besar dalam Islam, 30 orang sahabat Rasulullah SAW berkata bahwa barang siapa yang melakukan salat 100 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan mengamatinya sebanyak 70 kali, dan dalam setiap pengamatannya itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rahmat dan berkah kepadanya serta menghilangkan 70 kesulitan darinya. Ingat bahwa Imam Hasan al-Basri merupakan seorang tabi'in atau salah satu pengikut sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan keterangan ini dari 30 orang sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu mengajukan untuk melakukan salat Sayyidina Ali radhiyallahu mengajukan untuk melakukan banyak ibadah pada malam 15 bulan Sya'ban dan melakukan puasa pada siang harinya. Betapa istimewanya malam tersebut, sehingga saya mengkhususkan Jumat ini untuk membicarakannya. Namun demikian, saya ingin mengesampingkan dulu hal itu dan mengingatkan kepada yang hadir dan mendengarkan saya di sini, juga kepada umat Muslim di seluruh dunia, bahwa bulan Sya'ban bulannya Rasulullah SAW dan Ramadan bulan penuh rahmat. Bulannya umat akan datang dalam waktu yang tidak lama, sekitar 1 bulan lagi. Dan sampai sekarang kita masih melihat saudara kita yang mengungsi, terusir dari rumah dan negerinya sendiri. Mereka hidup di antara pepohonan, hidup di salju, tidak punya makanan dan tempat tinggal. Dan lebih buruk lagi, mereka dalam keadaan sekarat. 250 ribu warga Chechnya terpaksa tinggal di daerah perbatasan dengan tetangganya. Ingus Haiti dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun demikian, kita tidak pernah mendengar seorang pemimpin bangsa Arab yang berbicara sepatah kata pun yakin. Ini adalah sebuah konspirasi menentang kaum Muslim, di mana para pemimpin bangsa Arab yang ada mereka lakukan di istana mereka. Apa yang mereka lakukan di istana mereka? Apa yang mereka lakukan dengan anak dan istri mereka? Di mana mereka menghabiskan uangnya? Di mana mereka mengirimkan anaknya untuk sekolah? Apakah tidak lebih baik untuk meninjau 5.000 orang pengungsi Chechnya yang harus keluar dari negerinya setiap harinya? Dan kalian akan melihat antrian sepanjang 7 km di perbatasan Ingusetia dan 4.000 orang melewati Chechnya setiap harinya. Mengapa kasus Timur mendapat respon yang begitu cepat? Mengapa mereka hanya mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi warga Chechnya tidak? Begitu juga Kashmir. Mengapa tidak ada perdamaian di Timur Tengah? Mengapa tidak ada dukungan untuk umat Muslim di seluruh dunia? Kita harus memberi dukungan kepada umat Muslim yang berjumlah 1,5 miliar di seluruh dunia. Kalian tidak bisa melemparkan saudara-saudara kita itu ke laut jika jumlah pemimpin dan pemerintah tidak cukup untuk memelihara umat Muslim yang berjumlah 1,5 miliar. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara mereka. Berapa banyak bintang di sana, miliar dan miliaran. Hal ini berarti dia memaafkan setiap malam nisfu Sya'ban. Juga meriwayatkan bahwa sebanyak hitungan dari hitungan hari di dunia sejak mulai ada, dia membebaskan orang-orang dari neraka, baik siang maupun malam harinya. Wahai Muslim, wahai umat Muslim, berkah dari Lailatul Nisfu Sya'ban telah banyak diuraikan kepada kita dari berbagai sumber. Sangat dianjurkan untuk salat 100 rakaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jalairi menyebutkan salat khair. Tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan 10 kali qul huwallahu ahad. Untuk menyelesaikan salatnya, seseorang harus membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Sebagaimana orang lain memperingatinya, perlu juga bagi kalian untuk memperingatinya. Dan bagi siapa yang sanggup untuk mengundang orang lain untuk memperingatinya, memberikan makanan kepada mereka pada malam itu dan untuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan untuk berpuasa di siang harinya dan sholat di malam harinya akan diberi ganjaran atas keistimewaan malam itu dan juga ada semua yang hadir. Alhamdulillah, hamdul kamilin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Siap? Malam nisfu Sya'ban buat amalan sholat khair. Siap Ustaz? Malam nisfu Sya'ban berarti malam tanggal 11 bulan Sya'ban, berarti sekitar 14 hari lagi. Ya. Pas kopdar malam Jumat. Iya. Kira-kira itu yang pada kabur apa enggak ini? Selain khair Mbak Irma, siap. Selain khair, Syahadul Qadir menjudulnya salat khair. Salatnya 100 rakaat. Setiap satu rakaat baca Fatihah sekali, lalu qul huwallah 10 kali. Ya, jadi totalnya itu kalau kita menyelesaikan 100 rakaat, kita baca qul huwallah itu sebanyak 1000 kali. Pak Surya ini siap nih pasti. Pak Yuni sekolah lagi ini. Siap. Soalnya salah deh. Kita masih sering. Ada Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbin, min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqah, min kulli ma yukhalifu al-haqiqah, min kulli ma yukhalifu al-'azimah, min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya musabbib al-asbab, ya mufadi al-abwab, ya muqallib al-qulub wal-absar, ya dalil al-mutahayyirin, ya khiyat al-mustaghithin, ya hayy ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Wa fawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Ya man la marja'u illa ilayhi fala tukhayyib raja'na. Ya qadim al-ihsan, Allahumma asil ilayna bi ihsanikal qadim.
Ya Allah Rabbil Syarifah. Segala cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala cinta kita kepada Sultanul Auliya Maulana Syekh Ahmad Nadim, Adil Besarkan Kasar dan Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabana dan Besarkan. Segala cinta kita kepada Imam Rabbani Syekh Hisham Baca Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوسف شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله
Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Fatiha syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatiha syarifah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimin bis salih
آمن بالله صدق الله رب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكرام ورسول الأنبياء والمرسلين وخدم شرائهم لله وإلى رحم شيخنا في طريقة الأجنة العليا خاصة إلى الإسلام خالص وإلى غير رجل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح سائر سيدنا الفاتحة. على بهدى تفعيل القلوب الآيات. الله 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 Allah 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم
إلا بالله العلي العظيم الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله يا قيوم 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 نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم
بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل عليه. على أول العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل عليه. على أكبر العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل عليه. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله الخلق على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الله تبارك وتعالى من شامل أجمعين. وعن التابعين بإحسان وعلى أئمة المجتهدين المعافر والعلماء المتبعين الصالحين. أما فإنا بطريقة الشافعة العالية قد سنت النار المزاكية ونور الله المحتى والمباركة. وعلى الله تعالى علينا من بركة منفوضة دائما والحمد الفاتحة.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna fil jannati naran milatan li Ali wa Husaini wa Hasan. Inna fil jannati naran milatan li Ali wa Husaini wa Hasan. Li Ali wa Husaini wa Hasan. Li Ali wa Husaini wa Hasan. Inna fil jannati naran milatan وحسين وحسن إن في الجنة نارا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن يا رسول قد هدانا
Masya Allah. Alal Madinahnya berat sekali seperti perjalanan kita semuanya. Berat sekali. Musiknya berat sekali. Apalagi pemimpin Marosnya kan ahli permintaan. Alhamdulillah, ketika tadi kita berkosok ya, alal Madinah rafiqan lana rahnatina. Jadi kita lagi berjalan menuju Madinah untuk mengunjungi, untuk sholat pada kanjeng Nabi Muhammad. Lalu gambar yang di depan kita semua muncul begini. Sebagaimana ketika kalian mencintai, maka kalian akan tenggelam di dalamnya. Ketika kalian mencintai, maka kalian akan hanyut di dalamnya. Ketika kalian mencintai, maka kalian hilang bersamanya. Namun ketika kalian mencintai sesuatu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan tenggelam dalam hidup ini. Lalu di depan kita itu seperti muncul suatu gambar dan kejadian di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum hamba-hamba yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat suatu bahtera yang besar. Nabi Nuh alaihissalam menggunakan 124.000 papan. Lalu di atasnya, di tempat di atasnya setimpat itu di situ muncul 4 nama sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Urwah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lalu ketika banjir itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bahtera ini tidak tenggelam ke dalamnya. Begitu. Lalu ketika itu setiap papan yang dipakai untuk membuat bahtera itu, ketika dia mengarungi samudra atau mengarungi dunia ini, karena dunia diselimuti oleh air semuanya, maka setiap papan itu muncullah nama-nama para nabi, muncullah seluruh nama-nama para nabi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menenggelamkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menenggelamkan para nabinya. Itulah mengapa ketika kita mencintai Allah, kita mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika air itu datang menyelimuti bumi, maka mereka tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat mereka ke permukaan. Karena kecintaan mereka pada Allah, kecintaan mereka pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang seperti kita ini, kita mencintai guru-guru kita, atau wali-wali kita, atau syekh kita, atau kekasih-kekasih Allah, kekasih kita. Maka itulah kita tidak ditenggelamkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kalian mencintai sesuatu, maka semua rasa hilang kecuali apa yang kalian cintai. Maka jarak itu hilang kecuali adalah bayangan yang kalian cintai. Yang muncul adalah apa yang kalian cintai. Jadi itu salah satu jawaban dari apa yang dialami oleh Bapak Dores malam minggu lalu. Waktu malam Jumat diceritakan bahwa nanti ketika semua itu terjadi, ketika huru-hara terjadi, ketika gempa terjadi, ketika tsunami terjadi, ketika permukaan bumi ini diselimuti oleh air laut dari tsunami yang sangat besar sekali, maka semua ilmu kalian hilang. Ilmu kalian
akan hilang, semua yang kalian pelajari selama hidup kalian hilang semuanya. Karena ada rasa takut yang sangat amat besar sekali, sehingga kalian hanya berniat untuk selamat, tidak kepikir apapun yang pernah kalian pelajari. Bahkan orang sekitar kalian tidak akan ingat. Begitu. Kenapa demikian? Karena kalian dilanda oleh rasa takut, yang sangat besar sekali. Ketakutan kalian, ketakutan kita, ketakutan manusia, ketakutan orang-orang sebesar bencana itu, bencana yang datang mengambil mereka. Misalnya bencananya itu datangnya setinggi 30 meter. Begitulah rasa takut dalam hati mereka. Begitu. Namun ketika kita sudah lelah menggunakan kekuatan kita, otot kita untuk menyelamatkan diri, tapi kok nggak selamat-selamat, maka barulah kita akan mulai merenung. Ketika kekuatan fisik ini habis, maka kekuatan hati ini akan muncul. Ketika kekuatan hati ini muncul, maka yang ini adalah orang yang paling kita cintai dalam hidup kita. Barulah kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit. Itulah yang Pak Dos alami kemarin. Jadi seperti itu. Pertama panik, rasa takut mendera, sebanyak api yang menggulung, sebanyak air yang menggulung, sebanyak hewan-hewan di bawah tanah yang terus mengejar, sebanyak pasukan-pasukan Dajjal yang mengejar, sebanyak senjata-senjata yang terus memburu. Maka saat itu Pak Dos berusaha untuk menyelamatkan diri dengan dirinya sendiri. Begitu. Ketika tubuh fisik mulai lelah, pikiran mulai tidak memiliki daya, begitu. Barulah hati itu akan mulai kuat, dan hati itu kuat, hati itu akan mengingat siapa yang dicintainya, siapa yang diikutinya, begitu. Barulah kekuatan itu akan muncul. Makanya ketika kita duduk dalam majelis-majelis bersama guru-guru kita atau para syekh atau para wali-wali Allah, tidak penting kita ini untuk bisa memahami atau mengerti saat itu, tidak penting. Yang penting duduk itu sudah cukup. Tidak penting untuk bisa mengerti atau bisa melakukan amalan yang baik, tidak penting. Duduk itu sudah cukup. Begitu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kita ini tidak memiliki apapun, daya tidak punya. Kemampuan tidak punya, ilmu tidak punya, apapun kita tidak punya. Ketika kita sudah mulai menyadari bahwa kita ini tidak memiliki apapun, kita tidak memiliki kekuatan apapun, baru kita mulai surrender. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita, begitu, diangkat, sehingga tidak ditenggelamkan. Ini yang terjadi, dan ini pasti akan terjadi ini pasti akan dialami oleh setiap orang yang masih hidup nanti. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
syariah. Ketika kita masuk ke satu pintu dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita memasuki satu pintu syariah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah atau kekasih Allah atau Habibullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertama kita mempelajari syariah, yaitu kita Allah Akbar. Masih sedikit. Yang nggak positif siapa? Ini ada apa yang sini? Ayo, diperiksa kalian, disensus kalian. Jadi ketika kita pertama kita mempelajari syariah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariah, yaitu ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia seorang muslim. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memiliki maksud ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya bahwa untuk menjagaku maka kalian harus melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik dan memiliki ruh. Allah Subhanahu wa taala wujud, tapi tidak memiliki fisik seperti kita. Artinya untuk melakukan suatu perjalanan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita bisa mengenal Islam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa mengetahui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerima cinta kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengirimkan cinta itu terus-menerus. Ketika hati kita buka. Lalu saat itulah barulah kita akan mulai mengerti bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hubungan cinta, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, namun hubungan cinta itu terus berjalan. Karena ruh tidak pernah tidur, ruh tidak pernah mati. Makanya ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi cinta kita 10 besar. Ketika kita mencintai 2 kali Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan cinta pada 20 kali lebih besar. Dan ketika terus menerus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mulai membuka dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan tentang dirinya, bukan tentang keakuannya, tapi tentang dirinya, yaitu tentang ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam jantung hati beliau, yaitu tentang apa-apa yang beliau risaukan, yaitu tentang apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ceritakan kepada orang-orang lain. Gitu. Nah, makanya kalau seseorang hanya mempelajari ilmu syariah, maka dia akan menjadi orang ahli hukum. Dia akan menjadi orang yang keras. Untuk itulah untuk menemukan hal itu maka dibutuhkan kecintaan. Makanya dengan cara mencintai Rasulullah SAW, hati kita menjadi lembut. Kalau hati kita menjadi lembut, maka ilmu-ilmu syariah yang kita pelajari itu juga menjadi lembut. Karena hati kita ini penuh dengan orang Jawa bilangnya, ini orang Jawa bilangnya orang Jawa kalau orang Jawa apa bilangnya? Maklum, maklum, ya, penuh maklum gitu. Kalau Gusti Allah mengatakannya rahmatku mendahului murkaku.
Kalau orang kita di dalam bahasa kita maklum begitu. Maka itulah ketika kita itu mempelajari ilmu syariah, lalu kita memiliki cinta kepada Nabi, sebenarnya sih bukan kita mencintai Rasulullah mencintai kita duluan dan kita membuka hati. Nah, maka itulah ketika kita mempelajari syariah, seolah-olah kita itu akan berada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu syariah yang kita pelajari. Ketika kita beribadah, seolah kita ini sedang ibadah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi seperti itu. Makanya wali-wali Allah itu ketika mereka itu mendapatkan ilmu, yang muncul itu sebenarnya cahaya, begitu. Karena kalamullah itu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW itu beliau akan memberikan kepada orang yang Rasulullah kehendaki, yang menurut kanjeng Nabi ini berhak untuk mendapatkan, maka itu akan diberikan. Nah, apa yang menurut Rasulullah SAW pantas mendapatkan ilmu itu, ilmu yang dari hati kanjeng Nabi, yaitu orang-orang yang mampu mengambil hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang-orang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang-orang yang menjaga perilakunya untuk tidak melukai perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa semua ruh itu diciptakan dari satu ruh, yaitu ruh Muhammadi atau ruhnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika ruh itu berputar, cahaya itu berputar, lalu terciptalah alam semesta, terciptalah apa yang ada dalam hidup ini, terciptalah kita semuanya. Artinya semua ruh itu adalah universe, yaitu satu kesatuan, begitu. Nah, terus kalau setiap ruh itu merupakan satu kesatuan, kira-kira kalau satu orang dicolek, kira-kira yang lain bisa merasakan nggak? Bisa merasakan, pastinya begitu. Ini adalah salah satu, tak buka sedikit nih. Ini adalah salah satu perasaannya para wali, atau ilmunya para wali. Kenapa kok mereka bisa mengetahui kita dari jarak yang sangat jauh sekali? Dan satu hal lagi, ketika kan kita tahu secara syariah kan diajarkan bahwa setiap hari Rasulullah SAW mengamati umatnya. Kalau umatnya berbuat baik, Rasulullah mengatakan Allah. Kalau umatnya tidak berbuat baik atau berbuat maksiat, maka Rasulullah memohonkan ampun untuknya. Artinya bahwa Rasulullah SAW dan kita semua. Kenapa demikian? Karena sebenarnya setiap orang yang hidup, setiap ruh, setiap apapun yang ada di dunia ini itu diciptakan dari ruh atau nurnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu juga merasakan. Kalau misalnya seseorang berbuat dolim misalnya beliau ini orang Jawa Timur apa Jawa mana mas? Jawa mana mas? Jawa banget. Terus ini apa mas? Ini apa mas? Oke, bumi tau lah, ngono. Apa? Daya banget orang Jawa tidak bisa ngomong Jawa katanya. Jawa Timur sebenarnya perlu di mana? Apa kayak Jawa Dundi? Ayo, apa gue? Ayo mana? Iya. Mau tanda belen di paling Madura paling. Ayo ngomong Jawa kaya. Bilang jauh ini. Iya, mau tegol kali ya. Tegol mas. Jadi seperti itu. Makanya misalnya kita ini berbuat dolim misalnya, kita iseng misalnya, mas-mas yang sebelah kanan saya ini, Jawa ini mas, misalnya mas yang di sebelah kanan ini tak pukul pak gitu, mungkin saya cuek karena saya berbuat dolim dan dia sakit. Kira-kira ada pihak yang juga merasakan sakit ya? Siapa itu yang merasakan sakit?
Yang merasakan sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena harusnya satu kesatuan. Kalau kita mah nggak merasa sakit, Pak RT, Mas Min, Pak Parmen, Pak Supri, Pak nggak merasa sakit, cuma kalau gue kan berarti gitu kan. Tapi kan Nabi merasakan sakit. Begitu. Itulah mengapa penting sekali untuk mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu hakikat atau ilmu hati, supaya perilaku kita ini menjadi baik dari dalam bukan dari luar. Jadi bukan diceramain yang kayak Ustaz ini Ustaz apa Mas Jawabannya nih Mas. Kata masih balik lah. Ketika kita mempelajari ilmu syariah, kita dengan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, betul kita cerita tentang hukum-hukum apa yang diperbolehkan, apa yang diharamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadirin, jadi hadir tidak ya. Ingat ya, sebulan lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat ya, ingat ente semuanya, dengar punya buka masing-masing. Gitu kan. Ustaz. Sebulan lagi kita puasa bareng-bareng. Kalau tidak puasa berarti bukan orang mukmin. Mas. Allah katakan alladzina amanu kutiba alaikum. Jadi yang mukmin yang puasa, yang enggak puasa. Masa Allah kan. Kalau enggak puasa kena neraka. Jadi wajib puasa. No, tutup semuanya rumah-rumah, jangan sampai kebuka karena nanti supnya baunya keluar. Apalagi kalau mempelajari hukum semakin dalam ya, misalnya dalam hukum fikih misalnya seseorang yang menyediakan makanan buat orang muslim yang tidak berpuasa itu sudah kena keburukannya 3 kali. Wah, itu harus jelas semuanya harus raja, setiap rumah, setiap dapur harus ditutup, dikunci rapat-rapat. Yang mengganti Pak RT hanya boleh dibuka jam 5 sore. Misalnya gitu kan. Nah ini kan jadi membuat kita jadi keras, membuat kita merasa diri kita benar. Akhirnya kita berbuat sulit. Tiba-tiba di rumah masakum ada bau kan, bau wangi gitu kan, dia bergedel itu kan rumah. Wah, badan kita buka kan, di apa pintunya dijebol, buang gitu. Nggak taunya di dalam, masya Allah. Mbak Ika lagi belajar bikin bergedel, bukan masakum lagi makan bergedel. Nah, kita akan jadi keras memang. Makanya kalau kita ini mendekati Rasulullah dengan kecintaan ini tadi, dengan ilmu tasawuf, mendekati Allah dengan ilmu tasawuf tadi, dengan bimbingan, maka salah satu ciri pembimbing itu dia mencintai kita semua, kita membedakan kita. Karena dengan cinta ilahi yang dalam hatinya, itu termasuk kita, lalu kita akan keangkat semuanya. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi bahwa qalbul mu'min itu adalah baitnya, hati orang beriman itu rumahnya. Kalau Allah mencintai orang tersebut, lalu orang tersebut mencintai kita semua, kita diangkat semuanya ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan semuanya. Dan terus ini dalam versi ilmu syariah. Nah, ketika seseorang itu mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para wali-wali Allah, lalu mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang sia-sia, lalu mereka terus beribadah kepada Allah dan ikhlas, maka Allah melalui Nabi akan memberikan kita suatu pencerahan dalam hati kita, bukan otak kita. Kalau tadi kita membaca kitab-kitab fikih itu mempengaruhi otak kita jadi lebih cerdas, lebih tajam. Nah, kalau kecintaan itu untuk melembutkan supaya otak ini tidak menyakiti yang lain, begitu. Walaupun berbicara tentang agama, begitu. Misalnya alhamdulillah tadi subuh semuanya sahur. Setelah sahur apa? Makan. Itu mah sarapan namanya. Nah, terus betul memang puasa itu wajib buat untuk muslim mukmin itu wajib gitu. Karena umat terdahulu pun itu melakukannya. Lah, tapi kalau ditanya untuk apa puasa?
supaya kita tidak masuk neraka. Supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita bisa merasakan bagaimana lapar dan dahaganya fakir miskin tetangga kita. Masya Allah. Gak taunya tetangga, siapa namanya? Herimanto. Nah, tapi ketika kita ini mendekati Rasulullah, mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini diberitahu bahwa sebenarnya puasa bukan untuk itu. Ketika kalian berpuasa berpikir seperti itu, itulah hawa nafsumu, itulah keinginan nafsumu. Bahwa ketika kamu berpuasa, kamu rasanya cuma lapar haus, itu yang kamu dapatkan. Namun ketika kamu itu berpuasa, kamu memiliki cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, kira-kira yang kalian rasakan sama nggak apa yang dirasakan Rasulullah, apa yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya sama, senasib. Contoh begini, kalau kita puasa itu diharamkan untuk makan dan minum pada waktu tertentu, ya kan? Artinya bahwa diri kita berpuasa, tapi diceritakan ruh itu universe atau satu kesatuan. Jadi Rasulullah juga merasakan nggak apa yang kita rasakan? Rasakan kan? Nah terus kira-kira dalam ilmu guru kita menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu ma'arif atau bersama Allah Subhanahu Wa Taala terus. Berarti ketika Rasulullah SAW bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadap Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Rasulullah makan? Apakah Rasulullah minum? Ya enggak, mau di langit gak ada yang jualan nasi uduk, kopi gak ada. Kalau di langit ada yang jualan kopi, mendingan gak usah belajar ilmu agama, jualan kopi aja, memang riba kan? Nah makanya kita akan memahami, ketika kita puasa kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita ini berpuasa bukan dengan keluhan kita yang lapar dan haus. Kita ini berpuasa karena kita ini mencoba memahami Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak makan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak minum, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyentuh wanita, atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti makhluk. Oh, ternyata ini maksudnya. Jadi ketika kita memiliki guide, lalu kita dibimbing, baru kita memahami ilmu syariah itu, sehingga ilmu syariah kita itu akan jadi lembut. Ketika kita melihat saudara kita belum berpuasa, kita tidak langsung menjustis mereka, tidak memotong mereka, tidak menganggap mereka ahli neraka, tapi apa? Oh, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan memberikan saya kekuatan untuk bisa bersamanya hari ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada mereka, ya Allah, semoga Allah juga memberikan kepada mereka. Jadi seperti itu, jadi rahman. Jadi bukan langsung kayak Pak Supri nanti juga dia semuanya sama Bu Evi aja. Yang ayo kita naik motor berdua siap-siap. Apa yang lah. Kita raja semua mall, yuk kita tutup. Terus Bu Evi bawa kertas kan pakai tangan bias belakang ini. Ayo kita raja bareng-bareng, yang berpuasa kita suruh puasa, yang nggak puasa harus puasa gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi tasawuf atau ilmu hati itu untuk melembutkan. Oh ternyata puasa ini adalah salah satu sifatnya Gusti Allah, karakter Gusti Allah atau perilaku Gusti Allah, yaitu bahwa Allah tidak makan, Allah tidak minum. Maka kalau kita tidak makan dan minum, maka kita ini berusaha untuk memahami bagaimana keadaan Allah. Dan kalau nggak makan nggak minum, nafsunya akan berkurang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki jenis lain. Begitu. Oh ini maksudnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan melalui Nabi SAW, barang siapa berpuasa untukku, aku akan mengambilnya. Puasa itu untukku kata Allah, aku akan mengambilnya. Benar, berarti sahih ada hadisnya. Kan begitu. Coba kalau puasa misalnya hanya mempelajari ilmu syariah, keras jadinya, otak kita jadi batu. Mas Bucek itu misalnya, ya Allah besok saya tugas sama puasa Ramadan full gitu kan. Sholat juga alhamdulillah tak buat full, nggak bolong. Berjanji puasa dan sholat nggak bolong.
nggak apa-apa besok bolong-bolong, tapi sholat dan puasa nggak akan bolong besok, amin gitu kan. Ketika melakukan itu sudah dapat 3 hari 5 hari, otaknya berubah jadi batu kan, gitu. Biar orang nggak puasa, weh neraka, akhirnya gitu. Lihat makan orang makan, setan. Jadi seperti itu ya. Jadi melalui kecintaan kita kepada para wali, kepada para kekasih Gusti Allah, kepada Rasulullah, pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mengangkat kita semuanya. Jadi ini jangan dipikir sesuatu yang imajiner, ini real. Kalau dimasakkan hal itu kan terpakai sesuai dengan keadaan. Kalau keadaan seperti ini, hati kita yang merasakan. Namun kalau keadaan carut marut, hati dan pikiran kalian bukan yang akan menjadi saksi. Tiba-tiba kalian bisa terbang-terbang, terlompat-lompat atau apapun, karena kalian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di akhirat tiba-tiba orang pada keturunan Rasul tiba-tiba bersolah mempermudah atau apa seperti kilat langsung di depan pintu surga. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam Islam. Jadi Islam itu tidak hanya berisi dengan aturan-aturan, namun Islam itu juga memiliki ruh kayak kalian. Misalnya, Mas Fadil, Mas boleh. Lo yang ini taruh bujumu kok di luar Mas. Wes lain belum, belum kawin. Jujur, belum kawin. Ya memang kan belum, baru beberapa hari lalu baru ini titik. Ojo mau buka-buka senengan kue. Jadi seperti itu ya. Makanya apa namanya, kita mempelajari syariah itu betul untuk membuat tubuh kita disiplin, tapi kita menjadi pembimbing untuk mendisiplinkan hati kita supaya hati kita dan syariah kita ini nyatu. Bukan syariah toh, tapi hati kita ini tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan syariah yang kita pelajari. Begitu. Makanya kebanyakan hanya mempelajari kitab-kitab di masuk dalam otak pikiran, tapi kalau kata Dimas kalau kata orang-orang alah cuma teorinya kok gitu kan, tapi apa aplikasinya itu ada. Jadi seperti itu kurang lebih. Makanya ilmu itu penting, ilmu syariah juga penting. Ilmu syariah itu membuat kita menjadi cerdas dalam hidup ini, dan ilmu hati itu untuk membuat kita cerdas untuk mendekati Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-duanya itu penting, gitu. Tidak ada ilmu agama itu yang tidak penting, semuanya penting, sedikit pun penting. Karena ilmu syariah itu akan mengikat kita dari luar, ilmu hakikat dan ilmu hati itu akan menguatkan mengikat hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita mempelajari syariah, kita tahu ini boleh, ini nggak boleh, maka hati kita akan berusaha untuk memahaminya, dan hati kita memiliki kekuatan untuk mematuhinya. Begitu. Sehingga walaupun ada orang, nggak ada orang, ya tetap berusaha untuk tidak melakukan suatu kesalahan. Tidak seperti kita semuanya. Bulan puasa nggak ada orang kita makan minum, ada orang kita bilang saya puasa. Saya udah puas karena saya puasa. Ini yang di belakangnya ini rumah ya sama itu saus di luar saus juga. Enggak, bukan. Beliau puasanya ahli. Kan kita puasa kan setengah hari, 20 hari, 1 hari full. Enggak, maksud saya itu puasanya paling. Salah satu orang yang dicintai wali Allah itu kan seperti itu. Namanya maksudnya apa, Mas Dirmanto ya? Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada majelis-majelis berikutnya. Wah, kayak ustaz-ustaz dari sekitar kita. Puasa, udah selesai. Wah, daripada ngantuk capek karena semalam kita habis angkat-angkat barang dan masih bisa dapat. Masih ngantuk, masih iya semuanya kasihan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya mahal kiamat sih.
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Sini mas. 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 Ini mas. Takut. Ini mas. Enggak, semalu dia mau, enggak dihukum, enggak dikasih kasih, enggak. Itu kan dengan sama Gusti Allah, dan nama kita makhluk yang ada. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,